Nah di sini bahwa di dalam 4 hadis tersebut, nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah ini ya, apa? Bahwa kalau kita zikir harus suci, yaitu daripada hadas besar, daripada suci, yaitu daripada hadas besar dan hadas kecil, dan juga suci daripada najis. Nah ini ya. Nah kemudian bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Malik, nah bahwa orang yang bekam, nah ini bahwa orang yang dibekam, kemudian dia punya wudhu, kemudian dia dibekam. Nah ini bahwa berbekam itu adalah apa? Tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Nah kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Nah habis itu langsung Rasulullah sholat dan tidak berwudu lagi. Kemudian bahwa hadis yang mengatakan bahwa man nama falyatawaddo, siapa orang yang tidur, bahwa itu adalah disuruh berwudu, berarti menandakan bahwa yang namanya tidur itu adalah batal secara garis besar, mau tidur besar, mau tidur sedikit maupun tidur banyak. Nah sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa wudu itu batal kalau dia tidurnya sambil berbaringan. Nah dia, dan bukan tidurnya dalam posisi sholat. Nah kalau tidurnya di luar posisi sholat, bahwa tidurnya wudunya adalah batal. Makanya boleh tidur. Nah ini ya. Nah ini bahwa tidur itu tidak membatalkan kalau dia tidurnya dalam keadaan duduk, atau tidurnya dalam keadaan ruku, tidurnya dalam keadaan sujud, tidurnya dalam keadaan berdiri, dengan syarat, yaitu tidurnya itu dalam posisi sholat. Itu adalah tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Nah ini ya. Nah ini apalagi kalau anak-anak yang di pesantren tuh, ya ini ya, kalau udah sembahyang itu ya sembahyang malam, terutama sembahyang malam tuh jam 3 dibangunin. Ini kadang imamnya baca surahnya panjang banget lagi. Nah itu kadang suka itu tidur. Nah kalau dalam keadaan posisi seperti itu adalah tidak membatalkan sholat dan juga tidak membatalkan wudu. Nggak perlu wudu, langsung terus gitu ya. Nah kemudian ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah apa kata Rasulullah, apabila salah seorang diganggu oleh setan itu datang kepada salah seorang di dalam sholat. Nah kemudian si setan itu mengganggunya, meniup-niup payun fahupi duburi. Nah ini payun fahupi makadi. Nah ini ya, maka ditiup-tiup tuh di dalam duburnya, seakan-akan dia itu dalam keadaan apa itu? Seakan-akan dia kentut. Nah ini apa kata Rasulullah? Fayakhayal, dan dia berayal. Wah batal nih. Nah ini apakah saya batal atau tidak? Kemudian Rasulullah berpesan, apabila dalam keadaan seperti itu, apa kata Rasulullah? Kalau kalian mendengar atau kalian mendapatkan bau, barulah payan sorib, maka batalkanlah sholat kalian. Berarti wudu kalian itu adalah batal. Nah kemudian hadis yang terakhir, ini di dalam masalah sesuatu yang membatalkan wudu di sini, yaitu apabila setan menggoda salah seorang kalian. Nah ini ya. Nah kemudian si setan ini berkata, innaka hahdasta, kalian, kamu itu dalam keadaan batal.
Ini dia, kalian dalam keadaan ahdasta, dalam keadaan punya hadas. Yang dimaksud di sini adalah kentut, sedangkan kalian nggak merasa. Nah ini apa? Rasulullah menyarankan falyaqul, maka katakanlah kazabta, ai setan, lu godain gua. Nah dia, kamu itu berbohong. Nah dia, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Nah dia. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa sesuatu yang membatalkan wudhu, nah dia karena dengan sebab tidur, nah dia dengan sebab kentut, nah nih kemudian dengan sebab apalagi itu hadis-hadis yang lalunya, kalian itu punya junub, yaitu punya hadas. Nah kemudian juga yang membatalkan wudhu, nah di situ adalah ketika kalian mau makan daging apa itu, daging kambing apa daging onta. Ya kalau daging onta juga disuruh apa? Disuruh berwudu. Makanya di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang dimaksud berwudu di sini artinya suruh cuci tangan, yaitu adalah bukan maksudnya dengan berwudu. Kemudian juga siapa orang yang menyentuh, nah itu ya, kemaluannya juga membatalkan wudu. Dan juga yang membatalkan wudu jika orang tersebut itu al-qai, yaitu muntah, au ru'af, atau dia mimisan, au qals, atau keluar makan dari mulut, au madhi, atau dia keluar mazi, itu adalah juga membatalkan wudu. Nah kemudian bahwa menyentuh, ya di sini istri. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah ketika itu Rasulullah telah mencium kening istrinya, yaitu adalah Siti Aisyah. Summa kharaja ila shalah walam yatawaddo. Nah kemudian Rasulullah langsung sholat dan kagak pakai wudu. Nah ini berarti kalau ada orang mau sholat nyium istrinya dulu, nah ini langsung ke masjid. Lah kalau kagak wudu, nah itu berarti dia punya dalil. Dalilnya apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Tapi Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Nah dia, itulah sesuatu yang membatalkan masalah tentang wudu. Nah dan juga mazi itu juga membatalkan wudu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah dia pada saat itu siapa ini? Saya telah memerintah si Mikdad untuk bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, aku ini adalah seseorang yang selalu keluar mazi. Faqala fihil wudu, cukup dengan berwudu, enggak perlu, bukan termasuk hadas besar. Kemudian juga yang membatalkan wudu, nah ini adalah orang yang datang bulan. Nah ini atau orang, yaitu ya orang yang datang bulan itu adalah juga membatalkan wudu. Bagaimana ini ya Rasulullah, aku ini adalah seorang yang keluar darah terus. Nah ini ya, ukurannya berapa itu? 7 sampai 6 hari. Nah ini ya, yang lainnya diapain itu? Kalau kita mau wudu, kalau kita mau sholat, yaitu kata Rasulullah cukup diapain itu? Ya nggak perlu tidak perlu mandi. Itulah beberapa hadis yang menerangkan masalah tentang nawaqidil wudu, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu. Nah insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang bab adab qada'il hajah, yaitu tentang tata cara kita buang hajat, gitu ya. Jadi harus punya adab. Nah, saya kira itu, barangkali yang bertanya Pak. Enggak ada. Ya kalau tidak ada yang bertanya, ya
Kita akhiri pengajian kita itu sampai di sini saja dulu. Jika dalam uraian kami benar, itu memang datangnya dari Allah. Jika salah adalah karena keterbatasan ilmu saya. Dan kita akhiri pengajian kita ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbuna Karim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ya Allah jamilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala wa sabran jamila wa fathan qariba wa waladan salihah wa rizqan halalan kasiran tayyiba. Allahumma ya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal karim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.